Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Buanglah daripadaku segala durhaka yang kau buat terhadapku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya ke atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, saya menemukan artikel menarik dari cermati.com, halaman website di situ, yang mengatakan ada 5 orang beauty vlogger, artinya mereka yang sering mengunggah hal tentang berkaitan dengan kecantikan wanita, dan mereka memiliki subscriber yang banyak. Salah satunya adalah Adelia Rose. Dia memiliki 1,7 juta subscriber. Apa yang dilakukan Adelia Rose dan mereka yang lain yang menjadi top beauty vlogger yang terkenal atau YouTuber kecantikan yang terkenal? Karena mereka sering menyajikan tips-tips menarik bagi ibu-ibu, bagi wanita untuk menjadi lebih cantik. Sementara mereka sendiri jauh dari cantik, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki cacat tubuh atau kekurangan fisik. Adelia Rose mengalami sindrom Huntington-Gilford, yaitu penuaan dini. Umurnya baru 20 tahun, tapi wajahnya sudah seperti 75 tahun. Tapi banyak orang senang untuk melihat tips-tips kecantikan dari dia, karena apa yang dilakukannya membuat orang lain bisa merasa lebih cantik. Nah, saudara terkasih, inilah satu hal yang bagi saya menarik, karena dia
mau menyadari kelemahannya dan mau melayani dengan rendah hati, dan akhirnya dia menjadi terkenal karena cara menyajikan, cara melayaninya sungguh-sungguh lahir dari sebuah kerendahan hati. Karena dia sungguh-sungguh menyadari dia sendiri tidak bisa secantik yang diresepkan, tetapi orang lain yang menerima itu bisa menjadi lebih cantik. Kerendahan hati atau sikap atau usaha untuk menyadari kelemahan sangat ditekankan oleh Yesus dan sabda Tuhan pada hari ini. Karena seringkali justru sebaliknya, kita merasa lebih hebat dari yang lain. Karena lebih hebat, maka kita memandang miring kepada orang lain, merasa bahwa orang lain itu penuh kelemahan, penuh kesalahan, dan itulah yang terjadi dalam diri orang Farisi. Mereka berusaha tampil hebat, mereka berusaha tampil sempurna hanya untuk menutupi kelemahannya. Sementara seharusnya orang tidak perlu harus tampil sempurna, tapi merasa diri belum sempurna dan berusaha untuk menjadi sempurna, dengan catatan dia tetap menyadari kelemahan yang ada dalam dirinya. Karena itulah Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajarkan kepada kita supaya kita mengubah diri, bertobat, berhenti berbuat baik, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik berarti dia merasa belum baik tapi berusaha untuk menjadi baik. Dan karena itu pula Yesus menegaskan supaya kita tidak berusaha meminta penghormatan, meminta pengakuan dengan disebut rabi, disebut bapak, ataupun disebut pemimpin, tapi kita diminta untuk menjadi pelayan yang mau terbuka melayani orang lain, terbuka menerima orang lain, dan juga berusaha menjadikan tindakan kita membuat orang lain menjadi lebih baik. Semoga para saudara kita mau belajar rendah hati. Tuhan memberkati. Mari berubah.